Halo Kak Munan, kembali lagi bersama kami di Podcast Integral. Nah, di sini aku Eca bakal ditemenin nih sama teman baru aku yang bakal nemenin di podcast kali ini. Nah, mungkin kepada Mutia nih, silakan. Oke, thank you Eca. Kenalin Kak Munan semuanya, aku Mutia Zahra. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mutia. Nah, di sini juga kita kedatangan pemateri yang kecil-kecil banget sih, gitu. Bener banget nih Eca. Nah, boleh dong Bang untuk perkenalan terlebih dahulu nih. Oke, baik. Perkenalkan, Kak Emunan, nama aku Fajar Septian nih. Kak Eca, Kak Mutia. Aku dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Angkatan tua nih, angkatan tinggi BP 19. Dan hari ini mungkin lagi berkecimpung di sebuah organisasi juga. Oke, salam kenal Bang Fajar. Nah, mungkin kepada kakaknya juga bisa nih. Silakan perkenalan diri, Kak. Halo sobat Kak Munan, perkenalkan nama aku Helga Juliana Arwan. Aku dari jurusan Hubungan Internasional dari Fakultas FISIP. Oke, salam kenal Kak Helga. Nah, Oke, Eca, by the way nih Eca. iya, kenapa tuh? Mahasiswa nih banyak kali kan mengikuti kegiatan. Iya, banyak sih. Di semester 5 nih aku lihat tuh kakak tingkat aku itu kegiatannya padat banget seperti MBKM, Oh, iya. PPK Ormawa, nggak pengabdian masyarakat nih Eca. Pasti sih. Nah, mungkin bisa kita tanya nggak sih sama narasumber kita kali ini? Nah, menurut Bang Fajar sendiri nih, Bang, gimana peran mahasiswa dalam pembangunan negeri gitu, Bang? Mungkin dijelaskan. Oke, kawan-kawan, peran kita sebagai mahasiswa hari ini adalah, ini kita tahu semua bahwasannya kita itu adalah social control gitu ya. Kita adalah social control, kita yang memberikan, kita yang penggerak dari sebuah perubahan itu. Dan hari ini tatanan negeri meminta kita untuk lebih berpower nih kawan-kawan, lebih berenergi untuk terus memacu diri untuk mengambil perannya masing-masing, mulai dari kita mengaktualisasikan diri di pengabdian, kita mengaktualisasikan diri di pergerakan dan sebagainya. Untuk kita memiliki porsinya masing-masing ya kawan-kawan. Dan hari ini perannya mahasiswa sangat berpengaruh dalam kemajuan terhadap Indonesia saat ini. Apalagi kita nih teman-teman, kita nih kan mau menuju kabarnya Indonesia Emas 2045 nih. Iya. Apalagi disebutkan bahwasanya kita tuh ada dapat bonus demografi, tapi kan katanya, tapi kita tetap optimis bahwasanya peran mahasiswa itu ataupun peran Kak Elsa ataupun peran Kak Mutia dan juga Kak Helga sendiri, bahwasanya kita tuh memiliki peran yang cukup besar. Bahkan sejarah mencatat bahwasanya perubahan itu terjadi dari keresahan yang terjadi pada pemuda-pemudanya. Itu sih Kak pendapat aku nih perihal peran kita yang mungkin peran yang sangat penting dalam sebuah perubahan. Oke, thank you Bang Fajar. Nah itu kan pendapat dari Bang Fajar. Nah gimana sih pendapat dari Kak Helga terkait hal tersebut? Oke baik, kalau dari aku sih tentu ya peran mahasiswa itu sangat penting dan sangat besar terhadap pembangunan Indonesia dan terhadap pemerintah pun masyarakat Indonesia sendiri. Dimana sih kenapa bisa aku bilang itu penting? Karena emang sebenarnya mahasiswa itu merupakan dalam sejarahnya aja kita lihat ya, sebenarnya peran mahasiswa itu yang membawa perubahan kepada Indonesia kita. Betul banget. Mungkin dari hal-hal kecil sebenarnya sih bagaimana kita mahasiswa bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, karena menjadi mahasiswa itu aja sudah menjadi suatu hal yang sangat kita syukuri ya teman-teman. Jadi mahasiswa kita belajar lebih dari orang yang mungkin tidak sempat mengenyam pendidikan di kuliah itu aja. Itu sebenarnya kita sudah memberikan peran kita yang sangat penting kepada masyarakat. Nah, betul banget sih. Wah, luar biasa banget jawaban dari pemateri kita yang berdua ini, luar biasa banget. Nah itu kan peran mahasiswa ya Kak Helga dan juga Bang Fajar. Gimana sih menurut Kak Helga dan juga Bang Fajar nih keadaan di Indonesia, itu pembangunannya itu bagaimana sih keadaannya gitu Di negara kita sendiri, benar banget. bisa dijelaskan? Oke, dari aku dulu nih. Iya, boleh Bang. Dari aku gini, pembangunan itu akan terus terjadi ya. Ada atau tidak adanya kita, perubahan itu akan terus terjadi. Cuma hari ini kawan-kawan pasca pandemi COVID, mungkin fokusan pemerintah terhadap pembangunan adalah pemulihan ekonomi itu sendiri. Dan hari ini kita tahu bahwasanya pemulihan ekonomi dari berbagai sektor terus digencarkan oleh pemerintah. Dan peran kita di mana? Peran kita adalah menyukseskan setiap program-program yang ada. Dan kemajuan itu mulai dari pendidikan, kurikulum Merdeka Belajar, dan juga ada pembangunan lainnya yang mungkin itu salah satu goals untuk mempercepat dari pemulihan ekonomi. Karena kita udah sakit-sakitan ya kemarin. COVID-19 itu merupakan titik
titik jenuh kita lah dalam berkegiatan ya. Ekonomi tidak bagus dan kita dalam keadaan terpuruk-puruknya. Tapi semangat kita untuk kembali bahwasanya pembangunan itu harus terus kita lanjutkan ya, berkelanjutan, dan juga pembangunan ini harus merata. Sebelum pandemi aja kita kenal dengan Java sentris ataupun kemajuan itu di Jawa, dan itu sekarang kita lihat nih pemerintah ini mulai pemerataan pembangunan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya Java sentris itu masih ada, dan sekarang kita lihat pembangunan baik itu IKN ataupun pembangunan lainnya yang hari ini kita lihat bahwasanya pemerataan pembangunan mulai ke pelosok-pelosok negeri, baik itu dari mungkin mau tahun-tahun pemilu juga nih ya. Iya. Mungkin terjadi Jadi 24 tahun. pemerataan pembangunan yang mungkin banyak dari petinggi-petinggi ataupun pemikir-pemikir bangsa ini yang terus memikirkan pembangunan berkelanjutan gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih. Ya, dan ini juga dari Kak Elga sendiri nih juga mau tanya, kalau di Indonesia sendiri gimana sih keadaan pembangunan dalam negeri ini? Mungkin bisa Kak. Oke, baik. Kalau aku ngeliat sih pembangunan kita di Indonesia sendiri itu lagi, benar sih yang dibilang Bang Fajar tadi, lagi gencar-gencarnya sih. Mungkin banget jangan karena lagi memanas karena politik juga ya mungkin ya. Cuma kalau aku lihat sih udah mulai ada keseimbangan juga sebenarnya, seperti pembangunan IKN, dan juga kalau kita lihat dari pembangunan infrastruktur ya. Kalau pembangunan infrastruktur seperti di Papua sendiri udah mulai banyak, kayak tol-tol sebenarnya udah mulai banyak sih. Udah mulai merambah lah kemana-mana. Sebenarnya kalau terus ke pembangunan terhadap ekonomi juga pasca COVID-19 juga sedang gencar-gencarnya ya, bagaimana kita mengejar GDP kita ya di internasional, dan juga kita di pembangunan pendidikan seperti perubahan kurikulum, bagaimana pemerintah mencoba menggait lagi, membuat lagi program-program yang lebih lagi khususnya kepada kita mahasiswa, baik itu dari MDKM atau program-program lainnya, itu sangat-sangat lagi digencar-gencarnya juga sih. Itu sih menurut aku. Oke, thank you banget Kak Elga dan juga Bang Fajar. Nah, kita sudah membahas tentang peran mahasiswa ya. Iya, peran mahasiswa nih. Benar banget. Nah, menurut Kak Elga dan Bang Fajar nih, gimana sih dampak yang diberikan oleh mahasiswa terkait peran tersebut? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai tujuan atau enggak? Worth it gak sih gitu? Benar. Oke, dari aku dulu nih. Boleh. Oke, baik. Dampaknya pasti ada ya. Cuman kita berkaca bahwasanya indikator dampaknya itu mungkin setiap orang berbeda-beda. Contoh, seandainya dampaknya itu pengabdian masyarakat, berarti kita bisa menjaga kestabilan baik itu budaya ataupun adat yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dan juga hari ini teman-teman semua perihal perihal dampak yang diberikan. Ini ada banyak nih pemuda yang mungkin dari rentang umur 18 sampai 35 tahun yang masih disebut pemuda ya, yang masih energiknya mungkin pasti memberikan dampak bahwasanya kita itu adalah agent of change, yakni kita itu adalah orang yang memberikan sebuah perubahan teman-teman. Jadi berbicara dampak, kita akan terus berdampak. Berdampaknya bagaimana? Contoh, kita melakukan sebuah perubahan mulai dari pengabdian tadi yang disampaikan Kak Elga tadi. Contoh, kita adakan pengabdian di tempat terpencil ataupun tempat-tempat yang belum terjangkau nih, minim fasilitas yang mungkin dibuat pemerintah dan sebagainya, dan itu memberikan dampak yang cukup baik. Yang pertama dari segi mental health-nya. Mental health ini dimana kesehatan mentalnya bahwasanya baik itu kita memberikan dampak terhadap orang ini harus aware loh gitu, harus peduli loh dengan contoh pendidikan. Mungkin udah banyak nih kita lihat bahwasanya banyak dari kalangan muda itu yang mungkin semangat kuliah dan pendidikannya itu udah mulai kurang nih. Itu ya dampak kita ya sekarang. Dampak kita sekarang itu adalah memberikan bahwasanya pendidikan itu nomor satu loh. Itu dari segi pendidikan saja teman-teman. Dan itu masih banyak lagi titik-titik ataupun pos-pos yang mungkin kita isi dengan peran kita masing-masing. Berbicara dampak mungkin sangat banyak teman-teman. Itu sih Kak Echa dan juga Kak Mut. Oke, Bang Fajar. Aku suka banget nih kata-kata dari Bang Fajar. Agent of change. Nah, benar banget nih. Nah, mungkin kalau pada Kak Elga nih boleh juga nih memberikan pendapatnya, kalau dampak yang diberikan mahasiswa itu udah berjalan nggak sesuai dengan yang sebelumnya gitu. Oke, kalau menurut aku dampak yang diberikan mahasiswa itu sebenarnya udah worth it ya sama yang udah kita kasih gitu kan. Cuma tergantung porsinya bagaimana, karena dampak yang kita kasih, peran yang kita berikan tentu beda-beda tingkatan. Mungkin ada di tingkatan sekitar atau tingkat masyarakat sekitar aja. Kalau dari aku pribadi bagaimana dalam pengabdian masyarakat, dari mana nanti mahasiswa memberikan perannya kepada masyarakat, itu yang pernah aku juga lakuin. Bagaimana
kita memberikan pola pikir yang baru terhadap masyarakat. Bagaimana waktu itu aku pernah ke Mentawai, di mana sebenarnya anak-anak mungkin di sana cuman tamat SMA atau SMP yang paling kecil lah misalkan. Tapi ketika kita datang ke sana, kita memberikan perubahan sosial tadi, kita menjadi agen perubahan sosial, kita memberikan pola pikir yang baru terhadap masyarakat, orang tua dan anak-anak, bahwa lihat nih, kami bisa berkuliah. Kuliah itu seru loh, kuliah itu bisa gini. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya itu dampak juga terhadap pendidikan kita di Indonesia. Kalau menurut aku itu sih. Nah mungkin kalau dari ininya Kak, eranya kan kita lagi di zamannya tuh dinamis ya, cepat berubah gitu ya. Nah mungkin gimana nih menurut Bang Fajar dan Kak Helga nih, mahasiswa yang menghadapi era saat ini yang begitu cepat berubahnya gitu, dinamis dalam membangun negeri kita ini gitu. Mungkin bisa Saya dulu ya. Iya. Ini pertanyaannya berat-berat ya Kak ya. Pertanyaannya berat-berat dan membahas sebuah perubahan gitu. Iya benar banget. Yang pertama, kita lihat dari era digitalisasi gitu kawan-kawan. Era digitalisasi sangat merubah pola dari kita beradaptasi. Kenapa? Karena sudah banyak, apapun bisa kita akses sekarang teman-teman. Iya benar banget. Namun di sini catatannya bahwasanya era digitalisasi ini memberikan berbagai macam dampak. Pertama, dampak positifnya kita lebih cepat tahu, kita bisa lebih cepat menggali ilmu dimanapun berada. Bahkan di sini nih, kita juga bisa mengakses apa yang ada perubahan di Jakarta sana. Kita bisa mengakses gimana nih bola gitu kan, hobi ataupun gimana nih perubahan kemarin juga ada pemilu di luar sana dan sebagainya, kita mudah akses. Namun teman-teman, dampak negatifnya cukup banyak teman-teman. Dimana kita dihadirkan oleh era digitalisasi ini adalah banyaknya berita-berita yang mungkin tidak bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Jadi kita nih harus menjadi sebuah agent ataupun sebuah generasi yang memang memiliki sekat-sekat ataupun saring-saring ketika ada banyak informasi yang masuk nih teman-teman ke kepala kita harus punya saringnya. Kenapa? Takutnya kita kebawa di era yang negatifnya gitu. Karena memang sangat banyak dampak sih dari era digitalisasi. Itu sih aku lihat dari era sekarang tuh, ketika era digitalisasi mulai meracuni bahasanya, meracuni generasi-generasi kita. Namun dampak positifnya perlu, bahwasanya kita harus ada pemerataan teknologi. Karena negara maju itu adalah negara yang mungkin dilihat dari ipteknya ya, ilmu pengetahuan dan Teknologi. Dan pengetahuan era digital gitu. Biasa. Nah, kalau menurut Kak Helga sendiri nih, gimana nih Kak terkait pertanyaan dari Echa? Oke, kalau menurut aku sih agak susah ya, karena sebenarnya kita tidak bisa mengkiri ya kalau era yang lebih modern itu kita harus mengikuti sebenarnya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan fleksibel terhadap era ini. Bagaimana teknologi yang sekarang sudah makin canggih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi ngeliatnya dari sisi positif sih teman-teman. Contohnya aja yang kayak emang lagi viral-viralnya gimana Bima yang mengkritik pemerintahnya untuk masalah pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. Jadi itu sebenarnya bisa kita lihat dari sisi positifnya. Tapi kalau dari aku juga nih, kita sebagai mahasiswa di era yang semakin cepat berubahnya ini dalam sini, tetap harus aware terhadap sosial kita, terhadap sekitar kita, terhadap masyarakat kita. Bagaimana kita tetap bisa memperhatikan bagaimana masyarakat kita yang juga berubah, karena mungkin kalau misalnya era berubah, kita bisa mengikuti, kita bisa beradaptasi, tapi belum tentu dengan masyarakat kita. Bagaimana sekarang kita mencari cara bagaimana masyarakat juga bisa mengikuti perubahan di Indonesia kita, di Indonesia ini aja dulu ya. Tapi dalam sisi yang positif juga. Kalau aku itu ya. Jadi kayak kita tuh harus tetap aware gitu ya kayak. Jangan menerima informasi itu secara mentah-mentah gitu. Harus disaring dulu. Iya, harus disaring dulu. Benar. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Helga dan juga Bang Fajar, menurut Kak dan Bang, apa sih campur tangan dari pemerintah terhadap mahasiswa sendiri untuk mendorong nih semangat dari mahasiswa dalam pembangunan ini? Oke, boleh dijawab oleh Bang Fajar atau Kak Helga? Bebas, dari Bang dulu ya. Iya, boleh Bang. Oke, dari aku memandangnya pemerintah adalah porosnya, kendaraannya. Kenapa mungkin pemerintah lebih fokus pada pembuatan kebijakan, teman-teman. Kenapa? Karena kebijakan ini yang akan menjadi turunan yang akan kita lakukan ke bawah. Mungkin teman-teman lihat ada kebijakan, mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang dihadirkan pemerintah saat ini. Mulai dari contoh kecilnya itu adalah beasiswa nih teman-teman. Kita mau jalan baru ya. Gimana porsi dari
berapa sih beasiswa yang ditargetkan diterima ataupun diberikan bantuan oleh pemerintah untuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta nantinya. Itu salah satu ya dampaknya dari sebuah kebijakan yang mungkin mendorong lebih. Dan juga support lainnya adalah support pendanaan dan sebagainya. Support pendanaan seperti misalnya kita ada pengabdian nih, ada penelitian, baik itu dari tujuan Tridharma perguruan tinggi yang mungkin salah satunya kita bisa coba di pengabdiannya. Ada banyak mungkin program-program yang kayak program apa nih teman-teman, ada inkubasi, ada program PKK Ormawa, dan juga ada program lainnya yang mungkin ini salah satu bentuk campur tangan pemerintah. Dan sekarang teman-teman kita lihat bahwasanya pemerintah ini udah turun ke bawah gitu. Kenapa? Karena udah sampai mengatur bahwasanya gimana loh pola selanjutnya yang mungkin akan diberikan untuk bisa kebijakan seperti apa nih yang perlu dihadirkan biar bisa sesuai yang disampaikan pertama tadi teman-teman, pemulihan ekonomi secara cepat. Karena memang itu tujuan kita bersama, dan juga semangat gotong royong ini juga perlu kita kita sambut baik ya, campur tangan pemerintah ini. Dan juga campur tangan pemerintah kalau aku lihat dari segi pemerintah langsung, contohnya yang disampaikan Kak Helga tadi, ada viral ya, ada kasus yang viral itu pemerintah gimana ya, itu langsung turun ya, langsung ikut campur nih kita yang akan menyelesaikan pembangunan di sebuah daerah gitu. Ini itu salah satu itikat baik yang mungkin dihadirkan pemerintah. Bahwasanya pemerintah itu telah ikut dalam hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu sih yang kita butuhkan saat ini. Pemerintah tuh hadir di tengah-tengah masyarakat, dan apa segala bentuk gundah gelana dan sebagainya kita bisa berkeluh kesah kepada pemerintah. Namun dalam satu sisi kita harus hati-hati juga ya teman-teman. Ada undang ITE namanya, takutnya kita kerja lah ya dengan undang ITE dan sebagainya. Itu sih Kak Echa dan juga Kak Mutia gitu. Oke, nah mungkin dari Kak Elga sendiri nih, gimana pendapat kakak? Oke, kalau menurut aku sih benar sih yang disampaikan Bang Fajar tadi ya. Sebenarnya bagaimana sih kalau mahasiswa itu bisa bergerak, tentu harus ada campur tangan dari pemerintah kita ya. Karena kalau mahasiswa sendiri yang berjalan tentu nggak bisa dong, harus ada peran dari pemerintah. Contohnya ya gimana kayak pemberian beasiswa tadi, bagaimana pemerintah mendukung pendidikan di Indonesia, membantu para mahasiswa untuk mengejar studinya. Dan yang kedua, bagaimana juga pemerintah sudah ada sih program-program kayak pelatihan ketenagakerjaan, gimana pemerintah sudah mulai menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, SDM yang berkualitas dan berintegritas dari para mahasiswa. Kalau dari aku itu aja sih. Wah, keren banget nih jawaban dari Bang Fajar sama Kak Elga. Nah, tadi kita udah bahas tentang peran pemerintah, peran mahasiswa. Nah, di sini kita bakal bahas tentang apa sih yang udah dirasakan gitu dari masyarakat sendiri tentang peran dari mahasiswa dan pemerintah itu tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Bang Fajar dulu. Dari aku dulu ya. Boleh Bang. Kemarin aku sempat teman-teman ikut KKN kebangsaan nih di Kalimantan Tengah gitu kan. Itu sebuah mungkin adalah ibu kota penunjang dari ibu kota negara gitu ya. Di sana kita hadir di sini turunan yang tadi ya BKM, maksudnya ada subnya itu membangun desa. Di sana kita dihadirkan 4 bulan mengabdi kepada masyarakat. Dan mungkin kalau teman-teman lihat nanti ada yang belum KKN ya di sini ya. Belum ya. Nanti masa KKN itu adalah masa yang cukup menarik lah daripada masa putih abu-abu ya. Jadi pesan ini untuk teman-teman semua perihal peran kita pada masyarakat. Biasanya kita tuh masyarakat tuh sesuai lagu March Mahasiswa kita itu adalah orang yang mungkin berdiri di persimpangan jalan nih ketika kemana masyarakat harus memposisikan dirinya. Dan di sanalah kita ketika turunan dari peraturan pemerintah itu tidak dimengerti oleh masyarakat, kitalah sebagai penunjuk arah teman-teman. Kenapa? Karena informasi yang masuk ke kepala kita tuh cukup banyak, dan itu kita juga sudah punya saringan-saringan, dan kita tidak pungkiri bahwasanya intensitas pendidikan yang belum merata di pelosok negeri dan sebagainya. Dan inilah peran pentingnya kita, bahwasanya masyarakat itu sangat butuh lah kita gitu. Kenapa hari ini lagi diceritanya kemarin ada Lokakarya ya teman-teman. Lokakarya KKN ya, ada ribuan nih masyarakat yang sedang turun. Dan nanti di akhir masa pengabdian kita tuh ada ribuan tangisan juga nih. Kenapa? Karena memang masyarakat tuh butuh pendampingan dari kita semua. Dan hari ini mungkin ada berbagai macam treatment nih yang mungkin dihadirkan pemerintah
bagaimana kita tuh lebih tidak di kampus aja nih kita kuliah gitu. Kita turun bahasanya itu kalau dari anak pergerakan kita turun ke jalan ya. Kita turun ke jalan ya teman-teman. Sekarang kita turun ke masyarakat door to door. Kita masuk ke masyarakat, bagaimana sistemnya dan sebagainya. Dan itu udah banyak dilakukan nih teman-teman. Mulai kemarin lihat juga bahwasanya TNI itu sekarang ada programnya kalau tidak salah itu memastikan dapurnya masyarakat itu ada apa namanya, ada lauknya gitu. Itu cukup bagus. Berarti ini adalah gotong royong yang cukup melibatkan berbagai macam pihak teman-teman. Jadi perannya kita di masyarakat sangat membantu, dan itu tidak hilang dari tridharma perguruan tinggi tadi. Itu sih menurut aku sedikit. Mungkin teman-teman memiliki kisah masing-masing ya nanti di KKN-nya masing-masing. Keluarga baru lah. Keluarga baru, luar biasa banget ya Cahaya, jawaban dari Bang Fajar. Nah, aku kepo juga nih terkait jawaban dari Kak Helga. Boleh Kak dijawab? Oke, mungkin aku sedikit berbeda ya dari Bang Fajar. Kalau Bang Fajar karena udah KKN dan MBKM, kalau aku mungkin cerita dari sisi pengabdian masyarakat. Mungkin masih banyak yang kurang tahu ya kalau misalnya pengabdian masyarakat. Tapi sebenarnya pengabdian masyarakat itu hampir sama dengan KKN, seperti pra KKN lah namanya gitu. Cuman lebih singkat aja waktunya daripada KKN. Kalau dari aku pribadi, dampak yang dirasakan masyarakat yang aku lihat ketika pengabdian masyarakat itu sangat luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kita tuh membawa program-program baru, dan kalau aku waktu itu udah pernah ke Mentawai sama ke Raja Ampat di Papua, di mana kita membawa program-program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga budaya. Dan dari situ tuh aku tahu bagaimana ketika aku ke Mentawai, ternyata pendidikan di sana tuh masih kurang banget. Bagaimana anak-anak Pemerintah lah ya. Iya benar-benar. Bagaimana anak-anak di sana yang mungkin mereka tidak punya cita-cita yang tinggi, hanya sekedar tahu ya, yang penting saya sekolah, lepas SD abis itu kerja gitu. Beda sama kita yang punya pemikiran di kota mungkin ya. Dan bagaimana kita memberikan dampak tadi yang udah aku singgung pertama di awal, memberikan pola pikir yang baru baik terhadap orang tua dan ataupun anak-anak. Dengan kita datang ke desa mereka, kita langsung kasih tahu nih, kita langsung show up ini loh, anak kuliahan tuh gini, keren. Dan mereka punya pola pikir yang berbeda setelah itu. Oh ternyata jadi anak kuliahan itu keren ya, keren banget kayak gitu, bisa gini, bisa gitu, punya pola pikir yang bagus. Jadi dampak yang paling besar aku lihat setelah melakukan pengabdian masyarakat adalah bagaimana kita mencoba merubah bagaimana pola pikir tadi. Dan itu hampir sama juga seperti yang di Raja Ampat. Bagaimana saya tahu ya, di sana juga masih agak sedikit kurang ya, baik itu dari pendidikan, lingkungan, apalagi kesehatannya. Dan waktu itu kita juga pernah bawakan program untuk stunting dan PHBS, dan itu juga untuk minum susu, di mana di situ ibu-ibu di sana yang mungkin ketika lagi hamil mereka tidak mengerti tentang USG itu apa, yang sebenarnya itu sangat penting ya. Dan itu kita coba sosialisasi, kita coba lagi itu yang aku bilang tadi, pola pikir, mengubah pola pikir masyarakat. Karena kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang di sana juga, karena mereka sangat jauh dari kita yang di kota. Jadi masyarakat yang di sana itulah yang sangat butuh uluran kita dari para mahasiswa. Nah, bener banget nih kalau kata Bang Fajar sama Kak Helga tuh, peran mahasiswa sama peran pemerintah itu tidak halnya selalu ada sisi negatifnya gitu. Pastinya ada sisi positifnya juga yang bakal menguntungkan juga nih untuk masyarakat di daerah-daerah yang terutama banget yang terkecil, terpencil ya, maaf, 3T ya, untuk daerah 3T sendiri khususnya ya Kak. Oke, bener banget nih Aicha. Nah, soalnya kita mau nanya juga nih ke Kak Helga dan juga Bang Fajar, sebagai mahasiswa, apa peran kita sebaiknya untuk kita lakukan demi negeri ini, demi pembangunan negeri ini? Ya boleh dijawab oleh Bang Fajar atau Kak Helga nih? Ya dari aku dulu ya. Aku pertama ya. Atau Kak Helga dulu nih? Iya, ladies first ya sih. Mungkin nggak jauh-jauh sih sebenarnya yang udah kita bicarain dari tadi sih, masalah peran mahasiswa yang perlu aku highlight sendiri. Peran mahasiswa itu sangat penting banget dalam pembangunan Indonesia. Bagaimana kita menjadi agen perubahan sosial, bagaimana kita menjadi agen perubahan terhadap bidang pendidikan, ekonomi. Karena sebenarnya mahasiswa itu bergerak sedikit aja, dia tuh udah bisa kena ke segala hal, baik itu infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu suatu hal yang sangat wah ya, karena
dengan kita berbicara aja, kita berpikir, kita berbicara itu tuh udah berubah sebenarnya. Bagaimana peran kita terhadap masyarakat ya, pengabdian masyarakat, atau kita hanya memberikan ide-ide. Dalam bentuk ide itu aja sebenarnya udah peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Nggak harus hal-hal yang muluk-muluk sebenarnya, dari hal-hal kecil dari sekitar kita aja sih. Kalau dari aku. Oke. Mungkin kepada Bang Fajar Oke, nih. dari aku mungkin peran juga tadi ya. Tapi kita bukan baperan ya. Iya dong. Kita harus banyak peran gitu. Iya, Jangan baperan terus gitu. Sesekali mungkin kita ada yang baperan, tapi sekarang kita bicara tentang perannya kita. Kadang masyarakat itu ya butuh tempat untuk bercerita. Karena kenapa? Belum lagi dia menyelesaikan sebuah banyak masalah keluarganya dan sebagainya. Dan hadirnya kita hari ini, teman-teman, kita untuk mendengarkan keluh kesah tersebut gitu. Keluh kesah yang mungkin dari hati nuraninya masyarakat. Dan kita ini adalah kita tuh sentral kali. Kita bisa menyampaikan, kita punya akses ke pemerintah, kita punya akses ke masyarakat, kita punya akses ke segala pihak sesuai yang disampaikan Kak Helga tadi gitu. Kenapa peran kita sangat sentral? Ketika kita yang menyatakan sikap kita tidak percaya dengan sebuah hal, mungkin akan banyak pengikut-pengikut yang mungkin mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Kenapa? Idealisme dan juga kesiapan kita dalam menerima informasi ataupun menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu. Karena kita tuh langsung bersentuhan loh dengan masyarakat. Ketika kita pengabdian ada beberapa orang, ribuan. Kalau Helga di Papua, kemarin aku juga ada teman nih dari Musamus Merauke gitu kan. Kita langsung kalau di sana kan slogannya itu apa aja kita makan gitu kan. Apa aja kita makan ini gitu kan. Jadi menarik, banyak hal menarik ketika kita itu memberikan peran di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Kenapa? Keluh kesah itu langsung gitu. Nggak langsung kita ke kalau ke DPRD itu namanya aspirasi ya. Kalau kita bisa langsung sampaikan aspirasi karena kita memiliki bisa kita terjemahkan dalam waktu yang cukup, ataupun kita bisa sampaikan dengan narasi-narasi yang cukup bisa diterima oleh pemerintah dan mungkin bermuara kepada kebijakan yang mungkin nanti untuk mensejahterakan masyarakat kita sendiri gitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini kalau tadi tuh aku juga menyinggung tentang era saat ini yang begitu cepat berubah gitu ya kan Bang Kak. Nah, apakah selain dari perubahan zaman yang begitu cepat berubah ini, apakah ada tantangan lain gitu? Dan apa sih solusinya dari tantangan tersebut? Mungkin bisa kepada Kak Helga. Ladies first ya. Iya. Kita sekarang ke ladies first. Iya. Oke. Mungkin kalau menurut aku tantangan itu pasti ada ya. Selain dari zaman tadi, era yang semakin cepat. Kalau aku pribadi mandangnya dari individu. Bagaimana mahasiswa mungkin yang udah mungkin mulai capek, udah mulai kayak aduh udah jompo nih, letih nih gitu kan. Jadi bagaimana sih kayak tantangan dari diri sendiri, gimana kita memerangi diri sendiri, memerangi rasa malas itu sih kalau aku pribadi. Kayak itu sedikit susah ya tantangannya pada mahasiswa. Terus ada juga tantangan ketidakseimbangan baik dari sosial dan politik. Bagaimana mungkin ada teman kita yang introvert, jadi dia merasa kayak aku nggak bisa nih ngikutin era yang semakin dinamis gitu. Dan itu ada ketimpangan sosial ya teman-teman, kita bisa lihat di situ. Ada juga tantangan dari pendidikan. Masih banyak loh teman-teman kita itu yang mau kuliah pun masih susah mungkin ya. Jadi dia tidak bisa mengenyam seperti kita karena masalah dana untuk kuliah gitu. Terus masalah infrastruktur dan juga teknologi. Balik lagi pembangunan kita di Indonesia tuh belum merata banget ya teman-teman ya. Seperti yang aku ceritain tadi, aku sempat udah ke Papua itu emang benar-benar minim. Bagaimana aku juga ketemu sama anak-anak di sana, teman-teman di sana, teman-teman baru dari Sabang sampai Merauke ketemu di sana, dan mereka punya ceritanya masing-masing. Bagaimana aku di situ lihat ketimpangan banget. Bagaimana teman-teman aku yang Pulau Jawa cerita, lah kalian emangnya nggak punya ini? Dari situ tuh kayak kita yang dari luar Pulau Jawa, kami nggak punya gitu kan. Trigger kayak waduh, jadi struggle nih sebenarnya kayak gitu kan. Tantangan juga nih sebenarnya. Jadi kayak ketimpangan sosial tuh kerasa banget sih sebenarnya kalau di aku tuh jadi tantangan, struggle juga selain dari era yang semakin dinamis tadi. Gimana nih kalau menurut Abang Fajar? Kalau Abang mungkin kalau dari aku memandang dari sisi dunia lah ya. Kalau dari dunia kita tarik bahwasanya dari dunia aja, misalnya perang Rusia dan Ukraina aja nih, itu sangat berdampak ya ke kita, baik itu kebutuhan kita, akses kita dan juga akses lainnya.
Dan juga tantangan kita ke depan, kita itu butuh SDM yang unggul teman-teman. Kenapa? Karena ke depannya kita lebih banyak usia yang produktif daripada usia yang konsumtif gitu. Jadi di sini aku lihat bahwasanya SDM yang unggul tuh dari sekarang, mulai dari karakter kita menjaga moralitas kita, menjaga nilai-nilai luhur kita, menjaga semangat nasionalisme kita, dan juga tantangan kita ke depan adalah perang dunia selanjutnya gitu ya. Jadi dari arah mungkin kita akan mencoba melihat dari tantangan ke depan itu adalah pemilu ya teman-teman. Bagaimana kita mampu mencoba membuat orang-orang itu aware dengan bahwasanya pemimpin itu sangat berarti loh. Kita itu harus ikut andil dalam pesta demokrasi ini teman-teman. Kenapa? Karena itu tantangan yang mungkin arah kebijakan itu digantung kepada siapa yang kita pilih nantinya. Dan juga banyak tantangan-tantangan lain, yakni dari era kemiskinan, ekonomi yang mungkin lagi banyak-banyaknya. Jangan sampai kita nanti kayak negara-negara yang mungkin salah ambil kebijakan nih teman-teman, salah ambil kebijakan yang dampaknya terjadi sesuatu yang mungkin kata orang kita tidak akan terjadi lagi krisis moneter yang mungkin terjadi pada 98. Namun tidak tutup kemungkinan lebih berat dari krisis kita bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Karena kita lebih banyak mager gitu kan, malas gerak dan sebuah perubahan, update status setelah selesai. Tapi ini adalah sebuah tantangan yang hari ini kita harus seimbangkan. Jangan sampai ketika kita menginginkan sebuah negara yang maju, tetapi kita lupa sosial tadi yang sesuai sampaikan Helga tadi. Banyak negara maju yang ketika dia frustasi teman-teman udah bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Dan itu yang tidak kita inginkan. Dan sekarang kita fokus kepada SDM unggul yang mungkin akan membantu Indonesia emas itu, dan bonus demografi yang kita inginkan itu tercapai dan juga tercover dengan baik. Karena SDM kita banyak, SDA kita ya, SDA kita sangat banyak sekali nih, mulai dari emas dan sebagainya. Belum lagi nantilah kita bicara SDA kita yang dikeruk oleh negara-negara lain. Jadi kita butuh nih SDM yang mungkin berkapasitas, yang mungkin memiliki sebuah kualitas yang baik untuk membangun negeri ini. Kita tidak bisa sendiri nih, berempat aja nggak bisa kita nih. Nggak bisa. Banyak orang ya. Kata Soekarno, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan itu adalah kita, kamu dan semua orang yang berada di negeri ini gitu. Keren sih dari jawaban dari Bang Fajar sama Kak Helga sendiri nih. Bener banget nih Eca. Nah tadi kan kita udah nyinggung tentang peran mahasiswa kan Ca, tentang tantangannya juga, pemerintah juga nih. Bener banget. Nah selanjutnya nih, apa sih pesan-pesan dari Kak Helga dan juga Bang Fajar untuk mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia terkait peran kita untuk membangun negeri kita tercinta ini? Terus lagi nih boleh. Baik, pesan aku untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, teman-teman sadarilah pentingnya peran kita dalam pembangunan dalam Indonesia kita yang tercinta ini, dan juga manfaatkanlah pendidikan yang telah kita dapatkan untuk menggali potensi diri juga, dan juga tetaplah aware terhadap keadaan sosial kita. Ikutilah kegiatan-kegiatan seperti pengabdian atau kegiatan sosial atau menjadi relawan. Sadarilah juga bahwa peran kita tidak terbatas pada ruang lingkup kampus, tapi lebih dari itu lingkup akses dunia pun bisa kita lakukan. Mungkin itu dari aku. Next Bang Fajar nih. Keren ya. Kalau dari aku nih teman-teman, pesan untuk kita semua, katanya Indonesia itu bukan bersinar dari Monas yang ada di Jakarta, tapi Indonesia itu bersinar dari lilin-lilin yang hidup di desa-desa gitu. Dan hari ini pesan kita tidak bisa sendiri dalam melakukan sebuah perubahan. Kita udah masuk kepada zaman era kolaborasi. Kita coba masuk kepada era bertransformasi sangat cepat, dan sangat dibutuhkan kerjasama yang cukup besar dalam menuju cita-cita, yakni cita-cita besar kita adalah merdeka gitu. Bahwasanya apakah kita udah merasakan kemerdekaan itu sendiri, dan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, kita butuh talenta-talenta muda yang berprestasi,
talenta muda yang terus diskusinya itu perubahan gitu. Diskusinya itu adalah Indonesia banget gitu. Bahkan kita bingung kok Indonesia kali gitu. Tapi teman-teman, sejatinya perubahan yang terus kita lakukan ini akan kita rasakan 10 ataupun puluhan tahun ke depan. Dan hari ini kita gaungkan bahwasanya kita butuh orang-orang hebat di luar sana. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Aku, kamu, dan kita semua adalah generasi emasnya Indonesia. Oke, itu sih Kak dari aku. Keren banget sih, merinding sih aku sekarang nih, parah. Kata-katanya tuh Nyentuh banget gitu ya. Ya, terima kasih buat Kak Helga nih sekali lagi sama Bang Fajar yang udah mau sempat hadir nih di podcast kita kali ini. Nah, mungkin kita akhiri untuk podcast hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kedua kita kali ini. Aku Echa dan aku Mutia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.